Lewat obrolan santai tapi penuh makna ini, kita akan coba melihat kemiskinan bukan hanya sebagai masalah ekonomi. Halo sahabat Bincang Manis, kembali lagi bersama Suara Kasih. Satu hati peduli dalam kasih. Dengan saya Tiara Indria Putri, dengan NIM 25114-071. Kali ini kita akan membahas topik dinamika kemiskinan di Indonesia. Untuk itu saya mengajak teman-teman saya untuk berkenalan untuk membahas topik ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherila Heranda Kinanti dengan NIM 25114-072. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kris Sintia Agista Pramesti dengan NIM 25114-073. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Clarentina Surat Gede dengan NIM 25114-074. Nama saya Ignatius Indarto Nugroho dengan NIM 251114075. Pertanyaan pertama, gimana sih pandanganmu tentang angka kemiskinan yang terjadi saat ini? Menurutmu kemiskinan yang terjadi di lingkungan kita saat ini tuh tinggi nggak? Nah, kalau menurutku sih kemiskinan saat ini itu masih tergolong tinggi ya, terutama jika dilihat dari kondisi nyata di lingkungan sekitar kita nih. Walaupun angka kemiskinan secara resmi itu sudah menurun, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Menurutku sih ya, angka kemiskinan masih sering terasa nyata. Masih banyak orang yang hidupnya pas-pasan. Maka dari itu menurutku angka kemiskinan masih cukup tinggi, tapi nggak kelihatan aja sih. Jadi menurut saya kemiskinan di Indonesia rentan tinggi meskipun datanya semakin menurun. Tapi kenyataannya banyak warga Indonesia yang masih terlantar, seperti kurangnya memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan serta kesehatan. Pandangan saya tentang kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak warga Indonesia yang masih hidup di bawah angka kemiskinan. Maka dari itu kita seringkali menemui orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, di jalan atau di pelosok yang membutuhkan bantuan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makan dan minum dan pakaian. Menurut kalian, apa penyebab kemiskinan di Indonesia ini banyak terjadi? Kemiskinan di Indonesia itu disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja yang layak, terus rendahnya tingkat pendidikan, serta pendapatan masyarakat yang tidak sebanding dengan biaya hidup mereka. Jadi kondisi ini itu membuat banyak orang sulit meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebabnya cukup banyak, yaitu di mana lapangan pekerjaan yang terbatas, pendidikan yang belum merata, dan harga barang-barang yang cukup naik. Dan juga ketidakadilan yang di mana orang yang ingin bekerja keras tidak mendapatkan kesempatan. Jadi penyebab utama kemiskinan adalah yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan, keterampilan masyarakat, dan juga kurangnya kebijakan terhadap masyarakat, serta meningkatnya biaya hidup masyarakat. Penyebab kemiskinan di Indonesia adalah salah satunya dari pemerintah kita. Pemerintah kita gagal dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga banyak orang yang tidak dapat bekerja akhirnya jatuh miskin. Dan juga pemerintah gagal dalam memberikan pendidikan layak kepada masyarakat Indonesia. Menurut kalian nih, seberapa besar kemiskinan bertahan kalau pejabat kita lebih peduli dengan kepentingannya pribadi ketimbang kepentingan rakyatnya? Nah, menurutku ini kemiskinan dapat bertahan karena masih ada pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Itu salah banget. Hal ini membuat kebijakan dan bantuan yang seharusnya itu membantu masyarakat tidak berjalan secara maksimal dan tidak tepat sasaran. Pengaruhnya cukup besar kalau pejabat hanya mikirin diri mereka sendiri. Jadi bantuan yang disalurkan hanya muter-muter di situ dan kemiskinan hanya terjadi di situ saja. Jadi teman-teman, keseimbangan kemiskinan juga terpengaruh karena kekonyolan pejabat yang lebih mementingkan diri sendiri dan kebijakan
tidak memihak atau tidak tepat sasaran, dan juga meningkatnya korupsi. Kemiskinan di Indonesia akan bertahan lama jika kita tidak mengatasi dari akarnya atau dari sumbernya. Para pejabat Indonesia seringkali mengambil hak warga Indonesia untuk layak hidup, sehingga banyak orang yang hidup di garis kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan. Ini membuktikan bahwa pemerintah gagal dalam membuat lapangan pekerjaan dan pendidikan yang layak untuk warganya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, menurut kalian gimana sih cara nyadarin pemerintah kalau mereka ada tuh karena dukungan dan dorongan rakyat? Nah, ini tuh cara biar sadarin para pejabat-pejabat itu gimana sih? Nah, bisa juga dengan adanya pengawasan dan kritik dari masyarakat atau partisipasi rakyat dalam menyampaikan aspirasi agar pemimpin tetap ingat kalau mereka dipilih untuk melayani kepentingan rakyat. Nah, masyarakat juga harus terjun langsung ke lapangan atau bersuara lewat media atau diskusi publik agar suara mereka dapat didengar. Tetapi kadang masyarakat juga sudah bersuara tetapi suara mereka itu tidak didengar. Jadi teman-teman, menurut saya para pemimpin harus sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi saya mengusulkan bahwa harus menggantikan pejabat atau pemimpin yang lebih efektif supaya bisa menjalankan amanah supaya Indonesia kedepannya lebih baik dan berjalan dengan bersama. Menurut saya, caranya adalah dengan memberikan hukuman kepada para pejabat atau petinggi pemerintah yang hasilnya tidak begitu efektif bagi masyarakat Indonesia, dan juga dapat menggantikan pejabat dengan yang lebih efektif seperti memberhentikannya dan menggantikannya dengan yang lebih efektif. Teman-teman, saya dapat simpulin dari bincang kita hari ini, mungkin masalah kemiskinan bukan sekedar angka atau anggaran. Kadang masalahnya ada di hati dan cara berpikir dan memandang satu sama yang lain. Politik punya etika, namun kasih bukan hal yang mutlak. Itu sebuah kebutuhan, dan dari hal ini banyak mengajarkan kita bahwa pentingnya mempunyai etika dan berempati pada orang lain. Oke teman-teman, sekian dari bincang kita pada hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.